Baik, selamat datang di Trikal. Trikal adalah channel yang akan membagikan kalian review, unboxing, tutorial, hingga repairing. Dan kali ini saya ingin membagikan tips atau tutorial cara menggunakan tang kupas ya. Jadi di dunia teknik itu alat itu bervariatif ya. Jenisnya juga beda. Ada yang alat yang memang dikhususkan untuk satu fungsi, dan ada juga alat yang satu alat dapat menghasilkan atau memiliki beberapa fungsi. Namun saya lebih suka dengan alat yang memiliki satu jenis alat dan satu jenis fungsi ya, karena itu menurut saya akan mempengaruhi efektivitas dalam melakukan kegiatan. Sebagai contoh, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan tang kupas. Nah, tang kupas ini biasanya digunakan untuk memisahkan antara inti kabel dan isolasi kabel. Dan sejauh ini pengalaman saya menggunakan alat ini cukup efektif ya, karena dengan alat ini kita pribadi mampu melakukan kegiatan lebih efektif, lebih rapi, dan hasil kupasan yang dihasilkan oleh alat ini itu cukup baik. Tidak ada luka gores yang dihasilkan atau yang diakibatkan ketika saya menggunakan alat ini. Yang pastinya saya menggunakannya sesuai dengan inti dari kabel yang saya gunakan. Nah, sebelum saya memberikan sedikit cara menggunakannya, kita coba perhatikan di bagian-bagian build quality ya. Jadi dia memiliki dua handle dan ada satu buah per yang fungsinya itu sebagai tuas ya, tuas penggerak lah, agar lebih fleksibel. Dan di bagian sini dia memiliki dua bagian. Di sini adalah bagian penjepit, di sini adalah bagian pengupas. Nah, di bagian pengupas ini, semoga ini bisa kalian lihat, ada 4 bagian. Nah, ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap lubang ini memiliki diameter yang berbeda-beda. Dengan tujuan, ukuran inti kabel yang kalian ingin kupas kalian harus sesuaikan. Misalnya di sini dari ukuran 0,5, 1,2, 1,6 hingga 2,0. Nah, tang ini biasanya digunakan untuk merakit panel listrik ya. Disediakan untuk merakit panel kontrol sih biasanya. Tapi kita juga bisa gunakan untuk power dan lain sebagainya, tergantung dari ukuran kabel yang kita ingin kupas. Nah, sebagai contoh, saya akan coba mempraktekkan cara menggunakan tang kupas ini ya. Nah, sebelum saya mencontohkan, kita coba perhatikan terlebih dahulu prinsip kerja dari tang kupas ini. Nah, ketika ditekan, alat ini akan menjepit kabel. Sebagai contoh, saya akan ambilkan satu buah kabel. Di bagian bodi kabel itu pasti tertera ukuran kabel ya. Ini mereknya Focus dan di sini ukurannya 0,75. Berarti kalau 0,75 kita menggunakan ukuran paling enggak 1,2. Jadi ketika kita mengupas kabel harus mengambil lebih besar dari angka yang ada di sini, dengan tujuan agar inti tembaga yang ada itu tidak ada bagian yang terpotong. Jangan menggunakan angka yang lebih kecil. Misalnya 0,7 ini kita coba kupas. Kita letakkan di angka 1,2. Nah, ketika kita meletakkan kabel dan kita menekan tuas bagian ini ya. Jadi bagian pertama pengupasan dia akan menggigit isolasi dari kabel. Ketika kalian menekan keras, maka di bagian kedua ini akan mencengkram isolasi kabel. Jadi kita coba tekan. Nah, ini akan menarik dan mengangkat tuasnya agar menghasilkan kupasan yang cukup clean ya. Artinya tidak ada bagian tembaga yang putus. Dan hasilnya juga lebih rapi ya. Lebih rapi. Ini adalah salah satu alat yang menurut saya sangat efektif ketika kita menggunakan. Nah, tapi buat orang-orang yang mungkin udah profesional di bidangnya, biasanya menggunakan tang kombinasi, tang potong, atau dalam mengkupas kabel. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Yang penting secara hasil itu menurut saya itu bagus ya. Sebagai contoh, saya mengupas dengan tang kombinasi. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa mengupas kabel dengan tang seperti ini,
biasanya akan mengakibatkan tembaga atau inti kabel itu akan putus ya. Tapi saya akan coba. Nah, jadi pertanyaannya, yang mana yang lebih efektif ketika kita menggunakan dua alat ini? Menurut saya lebih efektif dan lebih cepat itu tentu saja tang kupas, karena memang fungsinya itu diproduksi atau diciptakan hanya untuk mengupas kabel ya. Sedangkan di tang kombinasi itu ada bagian-bagian ini sebenarnya untuk memotong, tapi teknisi biasanya digunakan sekaligus menggunakan untuk mengupas kabel. Itu tergantung dari berapa sering sih kita menggunakan alat dan feeling untuk mengupas itu seperti apa ya. Usia yang cukup tua, di atas 8 tahun saya sudah memilikinya. Sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi di alat ini ya. Karena tetap setelah saya selesai menggunakan, saya tetap merawatnya. Sejauh ini penggunaan yang cukup efektif dan menghasilkan hasil kupasan di bagian antara inti tembaga dan isolasi kabel itu cukup rapi. Mungkin untuk kalian yang ingin membeli alat ini, kalian bisa cek di link deskripsi ya. Nanti saya sertakan semua alat atau apapun yang saya review di sini, saya sudah sertakan di link deskripsi ya. Mungkin itu saja yang saya bisa informasikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.